Kalian pikir, siapa sih yang nemuin angka nol? Atau siapa yang pertama kali sadar kalau bumi itu bulat, bukan datar? Dan siapa juga yang bikin dasar-dasar ilmu kedokteran modern yang kita pakai sampai sekarang? Kalau jawaban kalian bukan ilmuwan dari dunia Islam, wah, kalian wajib nonton video ini sampai habis. Karena sejarah yang kita kenal mungkin gak selengkap yang kita bayangkan. Banyak banget dari kita yang mungkin cuma kenal nama-nama besar seperti Einstein atau Newton. Tapi jauh sebelum mereka lahir, ada sebuah peradaban emas yang melahirkan para pemikir jenius yang karyanya mengubah dunia selamanya. Ini bukan cuma cerita, ini fakta sejarah yang seringkali terlupakan. Yuk, kita mulai perjalanan kita kembali ke masa kejayaan ilmu pengetahuan Islam. Kita mulai dari matematika. Pernah dengar nama Al-Khawarizmi? Kalau kalian pernah belajar aljabar di sekolah, berterima kasihlah pada beliau. Kata aljabar sendiri berasal dari judul bukunya, Aljab. Beliau juga yang memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab, termasuk konsep angka nol yang revolusioner ke dunia barat. Tanpa angka nol Kobayashi, gimana kita bisa ngoding? Gimana komputer bisa berfungsi? Semua itu berawal dari pemikiran cemerlang Al-Khawarizmi. Beliau bukan cuma ahli matematika, tapi juga astronom dan geografer. Karyanya benar-benar menjadi pondasi bagi banyak ilmu pengetahuan modern. Sekarang, kita beralih ke dunia kedokteran. Nama Ibnu Sina atau Avicenna di dunia barat pasti sudah nggak asing lagi. Beliau adalah seorang dokter, filsuf, dan ilmuwan yang luar biasa. Bukunya yang paling terkenal, The Canon of Medicine atau Al-Qanun Fitatif. Jadi buku teks kedokteran standar di Eropa selama lebih dari 500 tahun. Ibnu Sina membahas segalanya, mulai dari anatomi, diagnosis penyakit, sampai pentingnya karantina untuk mencegah penyebaran wabah. Konsep karantina ini relevan banget kan? Apalagi setelah kita semua melewati pandemi. Beliau juga yang pertama kali mengidentifikasi sifat menular dari penyakit seperti TBC dan menjelaskan pentingnya kebersihan air. Keren banget kan? Lalu bagaimana dengan optik dan cara kita melihat dunia? Disinilah peran seorang jenius bernama Ibnu Al-Hatum atau Al-Hazan. Sebelum dia, orang-orang percaya kita bisa melihat karena mata kita mengeluarkan cahaya. Tapi Ibnu Al-Hatum membuktikan sebaliknya. Beliau menunjukkan bahwa kita melihat karena cahaya memantul dari objek dan masuk ke mata kita. Inilah dasar dari ilmu optik modern. Beliau juga dikenal sebagai bapak metode ilmiah. Kenapa? Karena dia selalu menekankan pentingnya eksperimen dan bukti untuk menguji sebuah teori. Jadi, setiap kali ada ilmuwan yang melakukan percobaan di lab, mereka sebenarnya sedang mengikuti jejak langkah yang sudah dirintis oleh Ibnu Al-Hatum Barobadabajang. Lalu, jangan lupa juga soal astronomi. Jauh sebelum teleskop ditemukan, para astronom muslim seperti Al-Batani dan Al-Baruni sudah membuat perhitungan yang sangat akurat tentang pergerakan planet, panjang tahun matahari, bahkan keliling bumi. Al-Biruni, misalnya, dengan alat-alat sederhana, berhasil menghitung keliling bumi dengan tingkat akurasi yang cuma selisih sedikit banget dari perhitungan modern saat ini. Mereka membangun observatorium canggih pada masanya, membuat peta bintang yang detail, dan memberikan nama-nama Arab pada banyak bintang yang masih kita pakai sampai sekarang, seperti Aldebaran dan Betelgeuse. Ini baru sebagian kecil dari lautan ilmuwan hebat dari peradaban Islam. Masih ada Jabir Ibnu Hayyan, sang bapak kimia, yang menemukan proses distilasi dan kristalisasi. Ada Al-Jazari, seorang insinyur jenius yang merancang berbagai mesin otomatis canggih, termasuk jam air gajah yang ikonik, yang bisa dibilang sebagai cikal bakal robotika. Karya-karya mereka bukan cuma tersimpan di perpustakaan, tapi diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menyebar ke seluruh Eropa, memicu apa yang kita kenal sebagai Renaissance atau abad pencerahan. Jadi, warisan mereka hidup dalam setiap rumus matematika yang kita gunakan, setiap diagnosis medis yang kita terima, dan setiap penemuan ilmiah yang kita rayakan hari ini. Jadi, lain kali, kalau ada yang bertanya tentang sejarah ilmu pengetahuan,
Jangan lupakan nama-nama besar ini. Mereka adalah para raksasa yang pundaknya menjadi pijakan bagi generasi ilmuwan setelahnya. Semoga cerita ini bisa membuka wawasan kita semua dan membuat kita makin bangga dengan sejarah peradaban yang luar biasa ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang tokoh-tokoh inspiratif lainnya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.